Baiklah, perkenalkan nama saya Saron Aurelia Mende dengan NIM 211010119 dari Prodi Psikologi. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tes intelijensi. Di sini saya mengambil judul tes yaitu tes intelijensi Stanford Binet. Yang pertama membahas tentang latar belakang. Tes Binet-Simon adalah tes intelijensi yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1905 di Paris, Prancis. Untuk mengukur kemampuan mental seseorang, Alfred Binet menggambarkan intelijensi sebagai sesuatu yang fungsional. Intelijensi menurut Binet terdiri atas 3 komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Tes Binet yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Stanford Binet Intelligence Scale from LM, yaitu revisi ketiga dari Terman dan Merrill pada tahun 1960. Tes Binet dengan skala Stanford Binet berisi materi berupa sebuah kotak yang berisi berbagai macam mainan yang akan diperlihatkan pada anak-anak, 2 buku-buku kecil yang berisi cetakan kartu-kartu, sebuah buku catatan yang berfungsi untuk mencatat jawaban beserta dengan skornya, dan sebuah petunjuk pelaksanaan dalam pemberian tes. Pengelompokan tes-tes dalam skala Stanford Binet ini dilakukan menurut berbagai level usia, dimulai dari usia 2 tahun sampai dengan usia dewasa. Meski begitu, dari masing-masing tes yang berisi soal-soal tersebut memiliki taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda untuk setiap level pada usianya. Skala Stanford Binet ini dikenakan secara individual dan pemberi tes memberikan soal-soalnya secara lisan. Meski begitu, skala ini tidak cocok untuk dikenakan pada orang dewasa, karena sekalipun terdapat level usia dewasa dalam tesnya, hal ini karena level tersebut merupakan level intelektual dan hanya dimaksudkan sebagai batas-batas dalam usia mental yang mungkin dicapai oleh anak-anak skala Stanford Binet versi terbaru yang diterbitkan pada tahun 1986. Konsep intelijensi dikelompokkan menjadi 4 tipe penalaran dalam revisi terakhir ini, dan masing-masing diwakili oleh beberapa tes. Tes Stanford Binet ditemukan oleh seorang psikolog Prancis yang bernama Alfred Binet. Beliau merupakan pencipta tes IQ yang praktis pertama kali. Pada tahun 1905, Binet mendapatkan sebuah tugas dari pemerintah untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terkebelakang. Binet berasumsi bahwa kecerdasan dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan pada keterampilan motorik atau fisik. Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan tes ini oleh Binet adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi intelijensi yang utama yang terbagi dalam 3, yaitu untuk menilai, yang kedua untuk memakai, yang ketiga untuk menalar. Menurut Binet sendiri, anak yang ambisil atau monoron kurang di dalam menilai, tetapi untuk tunarungu dan tunanetra tidak. Yang kedua, ada kecerdasan meningkat sesuai perkembangan usia. Dan yang ketiga, ada kecerdasan dapat diketahui atau diukur dengan menggunakan berbagai macam tugas. Nah, dalam melakukan tugasnya ini, Binet bekerja sama dengan seorang ahli psikologi Prancis yang bernama Theodore Simon, yang kemudian menerbitkan skala Binet-Simon yang pertamanya. Skala ini yang dikenal sebagai skala pada tahun 1905. Tes Stanford Binet memiliki 30 masalah atau tes yang diatur dalam urutan tingkat kesulitan yang makin tinggi. Tingkat kesulitan ditentukan secara empiris dengan menyelenggarakan tes pada 50 anak normal berusia 3-11 tahun dan pada sejumlah anak terkebelakang mental dan orang dewasa. Dari 30 item tes, selain mengukur kemampuan mental, juga mengukur aspek dalam fisiologis, seperti yang pertama yaitu tes koordinasi antara penglihatan dengan gerakan kepala. Kedua, tes mengenai pegangan tangan membawa suatu benda lalu dimasukkan ke dalam mulut.
Yang ketiga, tes membedakan objek yang dimakan dan tidak dimakan. Yang keempat, kemampuan untuk mengikuti instruksi yang sederhana dalam bentuk gambar. Yang kelima, membandingkan panjang garis. Yang keenam, ada tes mengulang 3 angka. Kemudian yang ketujuh, kemampuan untuk membuat kalimat dengan kata-kata yang abstrak. Yang kedelapan, yang terakhir itu menyebut nama-nama benda dalam bentuk gambar. Tes ini dirancang sehingga mencakup rentang fungsi-fungsi yang luas yang dianggap Binet sebagai sebuah komponen hakiki intelijensi. Meskipun tersebut, di sini tes-tes indrawi dan persepsi proporsi muatan verbal sebenarnya jauh lebih banyak ditemukan pada skala ini ketimbang pada rangkaian tes-tes lain waktu itu. Yang kedua itu membahas teori yang mendasari pada tes ini, yaitu pengukuran intelijensi. Yang pertama dilakukan oleh Alfred Binet, yaitu mengambil perbedaan antara usia mental dan usia kronologis. Menurut Binet sendiri, intelijensi anak akan terus bertambah sampai umur 15 tahun. Di atas umur ini, yang bertambah hanyalah pengetahuannya saja. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Binet menggambarkan intelijensi sebagai sesuatu yang fungsional sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Teori yang mendasari dari tes Alfred Binet ini mencetuskan tes intelijensi karena mereka mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Kemudian yang ketiga, membahas tentang tujuan dan fungsi alat tes dari tes intelijensi ini, yaitu tes Binet digunakan untuk pengukuran kecerdasan pada anak. Tes Binet ini termasuk klasifikasi tes yang bersifat individual. Interaksi pengetes dan anak harus memperhatikan kondisi anak disebabkan karena posisi anak yang dites. Pengukuran intelijensi yang pertama dilakukan oleh Alfred Binet, yaitu mengambil perbedaan antara usia mental sebagai MA dan usia kronologis sebagai CA. Menurut Binet sendiri, intelijensi anak akan terus bertambah seiring dengan sampai pada umur 15 tahun. Di atas umur ini anak hanya bertambah pengetahuannya saja. Kemudian yang keempat itu membahas tentang aspek-aspek yang dilihat dalam tes intelijensi Stanford Binet, yaitu Binet merupakan skala intelijensi pertama pada tahun 1905 dan diberi nama Binet Simon yang terdiri dari 30 item. Selain mengukur kemampuan mental, juga mengukur aspek fisiologi seperti yang pertama yaitu pengertian verbal atau verbal comprehension, yang kedua kemampuan angka-angka atau numerical ability, penglihatan ke ruangan atau spatial visualization, yang ketiga kemampuan penginderaan, keempat ada ingatan atau memori, kemudian ada penalaran atau reasoning, yang keenam yang terakhir ada kelancaran kata-kata. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tes intelijensi Stanford Binet ini, yaitu kelebihannya mengukur secara objektif kemampuan pemahaman dan juga penalaran seorang anak. Tes Stanford Binet masih menjadi salah satu tes yang paling banyak digunakan untuk menilai intelijensi siswa, dan sangat luas. Tes intelijensi Binet dilakukan berdasarkan basis dari individual. Peneliti dapat mengamati bagaimana minat dan perhatian pada murid. Kedua, kekurangan yaitu kecerdasan ditentukan secara lahir dan tidak dapat diubah-ubah. Berdasarkan hasil penelitian Busan dan Makado, Bernard Devlin menyatakan selain gen yang bertanggung jawab, kecerdasan juga ditentukan oleh perawatan otak, kelahiran, lingkungan, serta pendidikan gagasan akan kecerdasan verbal maupun lainnya. Yang diukur oleh tes IQ merupakan syarat mutlak kecerdasan. Pendapat ini ditolak oleh Gardner. Skala Stanford Binet dikenakan secara individual dan soal-soalnya diberikan secara lisan dan akan menemui kendala bila dikenakan pada anak dengan gangguan atensi, karena ada beberapa instruksi yang tidak boleh sehingga tidak cocok untuk dikenakan oleh orang dewasa. Karena level tersebut mempunyai level intelektual dan dimaksudkan hanya sebagai batas-batas usia mental yang ingin dicapai oleh anak-anak. Biaya produk serta ada
Yang kedua, kekurangan produksi dan peralatan lebih mahal serta kurang. Yang kelima, membahas tentang administrasi tes intelijensi Stanford Binet. Dalam melakukan dan memberikan tes Binet, ada beberapa prosedur dan administrasi yang harus dilakukan. Prosedur dan administrasi ini harus diperhatikan dengan seksama bagi seorang tester agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi prosedur dan pengadministrasian tes minat sangat mempengaruhi pada validitas hasil tes. Sedikit saja hal-hal yang menyimpang dari prosedur baku yang telah ditetapkan akan mempengaruhi hasil yang signifikan. Berikut prosedur urutan administrasi tes Binet, yaitu prolog. Yang pertama, ucapkan terima kasih. Sebagai pembukaan. Yang kedua, menjelaskan tujuan pemeriksaan psikologis. Ketiga, menjelaskan prosedur pemeriksaan. Selanjutnya yang keempat, penjelasan tentang alat yang akan digunakan. Yang kelima, prosedur izin ke belakang. Keenam, menanyakan kesiapan dari testi. Ketujuh, etika hasil. Yang kedelapan, mengecek alat-alat yang akan digunakan. Kesembilan, yaitu melaksanakan tes Binet. Kesepuluh, melakukan skorsing tes Binet. Dan yang terakhir, ke-11, membuat laporan. Prosedur testing individual terdiri dari yang pertama, seorang tester dituntut untuk mahir terampil dalam menggunakan alat tes dalam penyajian dan penyekoran. Hal tersebut merupakan hal yang rumit, maka seorang tester harus pengalaman dengan alat tes. Apabila ragu-ragu akan mempengaruhi hasil tes, terutama report atau hubungan baik antara tester dan testi, sehingga testi mau berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tes. Yang kedua, harus disesuaikan dengan buku petunjuk atau manual alat tes yang biasa disebut buku pegangan. Sedikit saja perubahan akan mempengaruhi hasil tes. Nah, sini juga akan membahas tentang tugas dari tester. Yang pertama itu mengevaluasi apa yang dilakukan subjek tertentu pada kondisi yang telah ditentukan. Yang kedua itu penyekoran tes Stanford Binet harus diskor selama penyajian, sedangkan konsultasi dengan kunci penyekoran setelah selesai penyekoran. Ada juga mempertahankan validitas dalam penyajian tes. Ini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, prosedur baku harus diikuti tercipta dan terpeliharanya hubungan baik atau rapport agar testi mengusahakan semaksimal mungkin. Yang kedua, ada penyekoran respon yang tepat agar mampu bekerja efisien dan spontan harus banyak latihan. Apabila salah satu tipe soal terjadi penolakan dilewati, setelah selesai diulangi. Ada prinsip umum dalam pelaksanaan tes, yaitu yang pertama, seorang tester boleh mengulangi pertanyaan lebih dari 1 kali, tetapi sedapat mungkin pertanyaan tersebut jangan diulangi jika bisa. Yang kedua, apabila testi tidak mengerti pertanyaan diajukan, maka tester bisa menjelaskan bagian terpenting dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga itu untuk tes ingatan tidak perlu diulang. Keempat, suatu pengecualian apabila jawaban subjek salah mengerti yang disebabkan oleh ucapan testi kurang jelas atau pendengaran subjek kurang baik, maka pertanyaan bisa diulang. Yang kelima, ada apabila jawaban yang diberikan meragukan dalam penyajian tes tersebut, maka perlu dilakukan inquiry atau meminta penjelasan lebih lanjut dari jawaban yang diberikan oleh testi. Yang keenam, yang terakhir, skor plus hanya apabila subjek tahu arti standar atau baku, walaupun jawaban lain mungkin betul. Sekian pemaparan tentang video pembelajaran tes intelijensi. Terima kasih.